Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang keempat, bab yang menjelaskan tentang bahaya perbuatan dosa syirik. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan babul khauf minasyirki, bab takut terhadap kesyirikan. Artinya wajib kita takut terhadap perbuatan dosa syirik, sehingga kita berhati-hati jangan sampai terjerumus di dalamnya. Dan kita akan memasuki pembahasan dalil yang keempat dan kelima dalam bab ini, yang berbicara tentang kematian yang paling tragis, akhir kehidupan yang paling berbahaya, yaitu mati dalam keadaan berbuat syirik, atau dosa syiriknya itu sudah dia lakukan di waktu yang lampau, tapi dia belum pernah bertobat, maka statusnya berarti masih musyrik. Kalau dia mati sebelum bertobat, meskipun dosa syiriknya sudah lama dia lakukan, maka dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik. Itulah jamaah sekalian, kematian yang paling berbahaya, akhir kehidupan yang paling tragis. Meskipun cara matinya kelihatannya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Contoh, mati di atas kasur, mati di atas tempat tidur. Bukan mati karena kecelakaan tragis, bukan karena dibunuh orang, bukan. Bukan itu. Akhir kehidupan yang buruk. Akhir kehidupan yang buruk, su'ul khatimah, adalah mati dalam keadaan berbuat dosa atau tidak bertobat dari perbuatan dosa besar. Itulah akhir kehidupan yang buruk. Karena sebaliknya, husnul khatimah bukanlah mati dalam keadaan biasa-biasa saja, karena sudah ajal, karena sakit. Bukan itu husnul khatimah. Husnul khatimah adalah mati dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kematian yang paling tragis adalah mati di atas kesyirikan, atau belum sempat bertobat dari perbuatan dosa syirik. Sebagaimana penulis Kitab Tauhid menyebutkan pada dalil yang keempat dari bab yang keempat. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan dia beribadah atau berdoa kepada tandingan bagi Allah, atau kepada makhluk yang dijadikan tandingan bagi Allah, maka dia pasti masuk neraka. Rawahul Bukhari,
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di catatan kaki disebutkan, wafihi, dalam riwayat Al-Bukhari tersebut ada lanjutan dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qultu ana, aku pun berkata, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Maka barang siapa mati dalam keadaan dia tidak beribadah atau berdoa kepada tandingan bagi Allah atau makhluk yang dianggap sebagai tandingan bagi Allah, maka dia pasti masuk surga. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz Rasulullah SAW bersabda, man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Wa qultu ana, dan aku pun berkata, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dan barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Inilah jemaah sekalian, dalil yang keempat dengan kelengkapan lafaz-lafaznya dari catatan kaki. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, at-takhwifu minasyirki. Peringatan untuk takut terhadap dosa syirik. Artinya, wajib bagi kita merasa takut terhadap dosa syirik. Wal hathu ala taubah minhu qabla al-maut. Dan dorongan untuk bertobat dari perbuatan dosa syirik itu sebelum kematian. Inilah jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, dosa syirik itu adalah dosa yang paling berbahaya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan, orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik atau belum bertobat dari dosa syirik, dia pasti masuk neraka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini permasalahan disepakati ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi di sini juga ada faidah bagi kita. Termasuk akidah yang harus kita yakini, orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir atau non-muslim, dia pasti masuk neraka. Kalau kita memiliki akidah ini, berarti kita memiliki suatu amalan hati yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Jadi ini akidah yang harus kita yakini. Dan sebaliknya, kalau ada orang muslim meyakini kebalikannya, maka dia bukan muslim lagi, Islamnya batal. Kalau ada orang muslim meyakini misalkan, meskipun dia musyrik, kalau dia suka berbuat baik kepada orang, dia bisa saja masuk surga. Maka orang seperti ini murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan hadis ini. Berarti dia mendustakan hadis yang mulia ini. Hadis mengatakan, kalau dia mati sebagai musyrik, dia pasti masuk neraka. Bagaimana dengan amalan-amalannya? Kalau dia rajin berbuat baik, tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak dalil, di antaranya surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebesar-besarnya kekufuran adalah perbuatan dosa syirik.
Jadi meskipun dia rajin beramal soleh atau suka berbuat baik kepada orang lain, tapi bersamaan dengan itu dia berbuat syirik, sampai mati dia nggak bertobat, maka dia pasti masuk neraka. Kalau ada orang yang meyakini kebalikannya, orang itu disepakati ulama telah murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan ayat, mendustakan hadis, dan mendustakan ijma ulama. Dan ini sudah sering juga saya bahas tentang ijma ulama, kafirnya orang yang tidak menganggap kafir orang musyrik atau menganggap mereka mungkin selamat, mungkin masuk surga. Nah, di sini kita akan nukilkan ijma ulama tentang apa yang kita bahas, bahwa setiap orang musyrik pasti masuk neraka apabila dia mati sebelum bertobat. Di antaranya dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, imam besar ahli sunnah dari madhab Syafi'i. Sebagaimana dalam syarah Muslim, beliau mengatakan, wa amma hukmuhu sallallahu alaihi wasallam ala man mata yushriku bidukhulin nar wa man mata ghaira musyrikin bidukhulihi al-jannah faqad ajma'a alaihil muslimun. Adapun hukum yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik pasti masuk neraka, dan orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pasti masuk surga, faqad ajma'a alaihil muslimun. Maka hal ini telah disepakati oleh kaum muslimin. Jadi jangan ada lagi yang buat pendapat baru bahwa bisa saja ada orang musyrik yang selamat, yang penting berbuat baik kepada orang lain. Itu menyelisihi kesepakatan ulama, bahkan kesepakatan seluruh umat Islam dahulu. Dan kalau sudah menyelesaikan kesepakatan, ini juga sering saya bahas, itu nggak mungkin benar. Sering saya berikan contoh, misal kalau ada orang yang mengatakan, setelah saya teliti berdasarkan banyak dalil, sholat subuh itu ternyata sunnah, bukan wajib. Maka dia nggak mungkin benar. Pasti dia salah. Biarpun dia datangkan 100 dalil, pasti dia salah. Kenapa? Karena menyelisihi ijma ulama. Jadi nggak mungkin dia lebih paham terhadap hadis-hadis tersebut daripada seluruh ulama. Begitu pula dalam masalah ini. Namun, karena jauhnya umat dari agama, orang-orang liberal memanfaatkan kebodohan masyarakat untuk menyesatkan. Mereka pun menghembuskan pemahaman ini. Biarpun non-muslim kata mereka, biarpun musyrik, biarpun menyembah kepada selain Allah, kalau suka berbuat baik kepada orang lain, bisa saja masuk surga. Na'udzubillah. Maka ini pemahaman yang menyelisihi kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dan hadisnya sangat tegas. Oleh karenanya di masa Nabi SAW, beliau pernah ditanya tentang 2 orang yang rajin berbuat baik tapi tidak masuk Islam. Yang pertama, Hatim At-Ta'i, seorang Nasrani Arab, sangat terkenal karena saking baiknya kepada orang. Tapi sampai mati dia nggak masuk Islam. Maka tatkala anaknya Adi bin Hatim, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tempatnya di neraka. Dia nggak selamat karena sampai mati dia tidak masuk Islam. Yang kedua, Abdullah bin Jud'an, orang musyrik Arab yang juga terkenal karena kedermawanannya kepada orang lain. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang masih kerabatnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jud'an. Apakah dia masih mungkin selamat karena selama hidup suka berbuat baik?
maka Nabi SAW menegaskan dia tidak selamat, tempatnya di neraka. Ada lagi yang ketiga, yang lebih tragis, yaitu Abu Thalib. InsyaAllah akan kita bahas pada bab tersendiri kisah Abu Thalib. Kebaikannya luar biasa. Dia membela Nabi Muhammad SAW. Dia menolong Nabi SAW, menolong Islam. Tapi dia sendiri sampai mati nggak mau masuk Islam. Maka dia pun tidak selamat. Jadi, inilah jemaah sekalian, bahaya dosa syirik yang harus kita takuti. Oleh karena itu, penulis hafizahullah ta'ala mengingatkan kita, dalam hadis ini ada dorongan kepada manusia untuk bertobat dari dosa syirik sebelum mati. Kematian itulah yang menjadi penentu. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Cabang pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kematian itu yang menentukan nasib seseorang setelah mati. Apakah dia mati di atas tauhid atau di atas kesyirikan? Kalau dia mati di atas tauhid, dia pasti selamat. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia tidak mungkin selamat. Dan disinilah juga pentingnya kita berdakwah. Ini juga cabang pelajaran penting. Agar kita mendakwahi orang yang berbuat syirik sebelum dia mati. Makanya Nabi SAW menjelang wafatnya Abu Thalib masih mendakwahinya. Tapi dia sendiri tidak mau masuk Islam. Namun ada pemuda Yahudi didakwahi oleh Nabi SAW saat dia sudah menjelang mati, sudah sakit keras, pemuda Yahudi ini pun masuk Islam. Maka dia pun selamat. Ini penting bagi kita, terutama kalau orang musyrik itu sudah sakit. Bisa jadi tinggal satu kesempatan terakhir bagi kita untuk mendakwahinya. Jangan sia-siakan. Jangan dia sudah mati baru kita datang. Dia masih sakit, sebelum wafat datangi dan dakwahi. Dan juga kita lakukan pendekatan. Mungkin kita bawakan hadiah-hadiah untuk menghiburnya atau mendekati keluarganya dan dakwahi dia. Ini juga termasuk kebiasaan Nabi SAW. Kalau ada orang sakit dari kalangan orang-orang kafir, beliau datangi dan beliau dakwahi. Di antaranya beliau lakukan pada Abu Thalib dan pemuda Yahudi. Tapi hidayah di tangan Allah. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Pelajaran yang kedua, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillahi. Bahwa setiap orang yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah, apakah seorang nabi atau seorang wali, sama saja masih hidup atau sudah wafat, ataupun kepada batu-batuan ataupun pepohonan, maka dia telah menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jemaah sekalian, siapapun yang disembah selain Allah, yang dipersekutukan dengan Allah, hukumnya sama. Berarti orang itu telah menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, di sini ada cabang pelajaran. Mengapa dosa syirik itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dalam perbuatan dosa syirik mengandung penghinaan kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik berarti dia jadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Padahal makhluk itu kecil, rendah, hina, lemah. Dia jadikan tandingan bagi Allah atau dia persamakan dengan Allah, padahal Allah
yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha kuasa. Itu kan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini memberi pelajaran, tidak ada bedanya yang disembah itu apakah seorang nabi ataupun wali, sama saja masih hidup atau sudah wafat, ataupun benda-benda mati, apakah batu-batuan, pepohonan, ataupun makhluk yang paling buruk, yaitu setan, atau makhluk yang mulia, yaitu malaikat, sama saja. Kenapa? Karena dalam hadis kata niddan datang dalam bentuk umum, sehingga tidak memberi pengecualian. Jadi sama saja, dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan hadis-hadis ini dan semisalnya menunjukkan kepada kita semua orang musyrik dari kalangan apapun, atau dengan kata lain, semua non-muslim tercakup dalam hadis ini. Semuanya pasti masuk neraka kalau dia tidak bertobat sampai mati. Sebagaimana juga kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syarah Muslim, fa amma dukhulul musyrik an-nara fahuwa ala umumihi. Adapun masuknya orang musyrik ke neraka, maka maknanya bersifat umum. Fayadkhuluha wa yakhludu fiha, bahwa ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Wala farqa fihi bainal kitabi al-yahudi wan nasrani wa baina abadatil awthan wa sairil kafarah. Dan tidak ada perbedaan padanya antara ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani, dan antara para penyembah berhala dan semua orang-orang kafir yang lain. Nggak ada bedanya. Semuanya akan masuk neraka. Wala farqa inda ahlil haq bainal kafir inadan wa ghairihi. Juga kata beliau, tidak ada bedanya menurut ahlus sunnah antara orang yang kafir karena menentang syariat, menentang agama Islam, maupun selainnya. Wala baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bi kufrihi wa jahdihi ma yakfuru bi jahdihi wa ghairi dzalik. Tidak ada bedanya dengan orang yang menyelisihi agama Islam dan orang yang mengaku muslim tapi kemudian dihukumi kufur karena mendustakan ajaran Islam. Jadi maksud beliau sama saja, itu kafir asli, belum pernah masuk Islam, apakah Yahudi, Nasrani, maupun yang lainnya, ataukah dia sudah muslim kemudian dihukumi menjadi kafir karena dia mendustakan satu ajaran Islam. Contoh, mendustakan zakat, atau mendustakan syariat waris, atau seperti yang kita bahas tadi, mendustakan hadis bahwa kata Nabi SAW, orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan musyrik pasti masuk neraka. Sementara dia mengatakan, ya bisa saja masuk surga kalau berbuat baik kepada orang lain. Berarti dia mendustakan hadis ini. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, nggak ada bedanya. Meskipun dia tadinya muslim, kemudian dihukumi kufur karena melakukan dosa kekafiran, dia pun akan masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena hadis datang dalam bentuk umum. Pelajaran yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dosa syirik tidak diampuni kecuali dengan taubat. Sebab hadis mengatakan barang siapa mati dalam keadaan berbuat syirik, dia pasti masuk neraka. Artinya, kalau dia tidak bertobat dari dosa syirik, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan. Jadi hanya ada satu cara agar dosa syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orangnya sendiri bertobat. Jadi nggak ada gunanya doa orang lain. Biarpun dia punya banyak anak soleh,
semua anaknya mendoakan agar dia diampuni, Allah nggak akan ampuni. Sebagaimana juga sudah kita bahas, dalil pertama di bab ini, surat An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Bahkan Allah melarang kita memohonkan ampun bagi orang musyrik. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 113. "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Adapun dosa lain mungkin terampunkan dengan musibah. Sementara dosa syirik tidak akan terampunkan dengan musibah. Begitu pula dosa lain bisa diampuni dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Sementara dosa syirik tidak bisa. Yang terjadi malah kebalikannya. Dosa syirik itulah yang menghapuskan amalan. Ini mengerikan, bahaya dosa syirik. Sehingga kata penulis hafizahullah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa dosa syirik tidak terampunkan kecuali dengan taubat. Kita akan memasuki dalil yang terakhir, yaitu dalil yang kelima dari bab yang keempat. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan, "Wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu." Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. "Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Inilah jemaah sekalian, dalil yang kelima, yang terakhir dari bab yang keempat dalam kitab At-Tauhid, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita bahaya perbuatan dosa syirik. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik 5 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, wujubul khauf minasyirki. Wajibnya takut terhadap dosa syirik. Artinya, wajib kita merasa takut terjerumus dalam dosa syirik, sehingga kita pun selalu berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Dan bukti bahwa kita takut terjerumus dalam dosa syirik, apa buktinya? Kita lebih semangat lagi belajar tauhid. Itu buktinya. Hadis yang mulia ini mengingatkan kita kewajiban. Ini bukan sekedar perasaan yang harus ada di dalam hati kita. Ini adalah wajib hukumnya. Kita merasa takut, kita mewaspadai perbuatan dosa syirik. Oleh karena itu, wajib kita belajar tauhid. Karena tidak mungkin kita mengenal kesyirikan
tanpa mempelajari ilmunya. Kenapa wajib kita takut terhadap dosa syirik? Li'anna najata minan nari masyrutatun bisalamati minasyirki. Karena hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan dari api neraka dipersyaratkan padanya selamat dulu di dunia ini dari perbuatan dosa syirik. Sampai kapan? Sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadi ini syarat selamat dari api neraka, yaitu kita menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik. Oleh karenanya jemaah sekalian, syarat masuk surga itu hanya satu, yaitu membawa tauhid. Sebagaimana syarat selamat dari api neraka adalah kita tidak membawa dosa syirik. Begitu pula syarat masuk surga adalah kita membawa tauhid. Adapun amal-amal yang lainnya, penyempurna dan penempatan di mana kita di surga. Kalau amal kita semakin banyak, maka semakin tinggi surga kita. Tapi syarat untuk masuk surga hanya satu, yaitu menghadap Allah dengan membawa tauhid. Syarat untuk selamat dari neraka hanya satu, yaitu menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik. Kalau begitu, orang yang menghadap Allah dengan membawa dosa syirik, dia nggak mungkin selamat dari api neraka. Orang yang menghadap Allah tanpa membawa tauhid, meskipun dia membawa semua kebaikan, dia nggak mungkin bisa masuk surga. Karena dia tidak memenuhi syarat. Dan ini tentu hak Allah. Terserah Allah mau menetapkan syarat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Karena dialah pemilik surga, dialah yang maha kuasa. Di pembahasan hadis sebelumnya telah kita sebutkan kesepakatan ulama yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa orang-orang musyrik seluruhnya akan masuk neraka. Ini hal yang disepakati ulama, sehingga tidak boleh ada perbedaan pendapat atas akidah. Semua orang musyrik akan masuk neraka. Dan ingat, dengan memiliki keyakinan ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau hati kita meyakini semua orang kafir, semua orang musyrik atau non-muslim akan masuk neraka, berarti hati kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah dengan apa? Dengan memiliki keyakinan yang benar. Pada pembahasan hadis sebelumnya sudah saya nukilkan penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini akidah yang disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa semua orang musyrik dari kelompok manapun, dari agama manapun, semua non-muslim akan masuk neraka. Imam An-Nawawi rahimahullah juga menegaskan setiap muslim pasti masuk surga, bagaimanapun keadaan dirinya, asalkan dia bawa satu syarat saja, yaitu tidak berbuat dosa syirik, memiliki tauhid. Sebagaimana kata beliau dalam syarah Muslim, wa amma dukhulu man mata ghaira musyrikin al-jannata fahuwa maqtu'un lahu bihi. Adapun orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat dosa syirik, maka dia pasti masuk surga. Itu pasti. Lakin in lam yakun sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha dakhalal jannata awwalan. Akan tetapi, kata beliau, apabila dia bukan pelaku dosa besar yang mati sebelum bertobat, maka ia akan langsung masuk surga.
Wa in kana sahiba kabiratin mata musiran 'alaiha fahuwa tahtal masyiah. Namun apabila dia pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertobat, maka nasibnya sesuai kehendak Allah. Fa in ufiya anhu dakhala awwalan, kalau dia diampuni maka dia akan langsung masuk surga. Wa illa udzibah, namun kalau tidak diampuni maka dia akan diazab. Tsumma ukhrija minan nar, tapi kemudian dia akan dikeluarkan dari api neraka. Wa khullida fil jannah, lalu dikekalkan di surga. Ini termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah yang harus kita yakini. Sebagaimana juga ayat yang telah kita bahas di dalil yang pertama dalam bab ini, bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi makna ayat ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah terkait dengan orang yang berbuat syirik dan orang yang berbuat dosa besar yang sampai mati nggak bertobat. Kalau dia pelaku syirik, maka tidak ada ampunan baginya. Namun apabila dosanya selain kesyirikan, sebesar dan sebanyak apapun, maka sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, berarti dia bisa langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia pun diazab, akan tetapi azabnya tidak kekal. Suatu hari dia akan dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk surga dan kekal di surga. Kenapa? Karena dia tidak berbuat dosa syirik. Inilah jemaah sekalian, juga menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik, meskipun dia membawa semua dosa yang lain, maka dia masih ada harapan selamat. Apakah langsung selamat atau singgah dulu di neraka? Tapi pasti selamat. Makanya kita katakan, menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik adalah jaminan masuk surga. Terjamin sudah. Cuma ada yang masuk surga secara langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung siapa? Ada dua golongan. Pertama, yang tidak melakukan dosa-dosa besar, atau dia sudah bertobat dari dosa-dosa besar. Yang kedua, yang melakukan dosa besar sampai mati nggak bertobat dan Allah berkenan mengampuninya, maka dia langsung masuk surga. Sedangkan golongan yang tidak langsung masuk surga, berdasarkan keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah orang yang sampai mati berbuat dosa-dosa besar selain dosa syirik dan kufur, dan Allah pun tidak berkenan mengampuninya. Allah menghendaki untuk mengazabnya, namun karena dia tidak membawa dosa syirik dan kufur, dia pada akhirnya dikeluarkan dari api neraka dan dikekalkan di surga. Jadi ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa selamat dari api neraka syaratnya adalah menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik. Kalau begitu, syarat masuk surga adalah menghadap Allah dengan membawa tauhid. Maka semua kebaikan tanpa tauhid tidak bermanfaat. Sebagaimana semua dosa tanpa syirik membuat pelakunya masih ada harapan untuk masuk surga. Pelajaran yang kedua, annahu laisal ibrah bikathratil amal wa innamal ibrah bisalamati minasyirki. Bahwasannya yang menjadi ukuran utama pada amalan kita bukanlah banyaknya amalan itu,
Akan tetapi yang menjadi ukuran utama adalah keselamatan dari dosa syirik. Bersihnya kita dari perbuatan dosa syirik. Artinya, asal kita tidak berbuat dosa syirik, meskipun amalan kita sedikit, maka kita sudah punya syarat masuk surga. Dan sebaliknya, meskipun amal kita banyak, namun na'udzubillah kita berbuat dosa syirik, maka amalan itu menjadi tidak berarti. Karena dosa syirik menghapuskan amalan. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Dan juga surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Makanya jemaah sekalian, kalau kita baca buku-buku fikih pada bagian syarat-syarat ibadah, tatkala para ulama membahas tentang syarat-syarat sholat atau syarat-syarat zakat atau syarat-syarat puasa atau syarat-syarat haji dan lain-lain, di seluruh mazhab ulama itu sepakat syarat nomor 1 adalah Islam. Dan pokok daripada Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak menuhankan atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah non-muslim atau orang musyrik tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat ibadah nomor 1 adalah Islam. Di surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah. Dalam hadis ini ada penjelasan makna la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Bahwasannya la ilaha illallah itu adalah meninggalkan kesyirikan, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Karena Nabi SAW mengabarkan orang yang masuk surga adalah yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat dosa syirik. Orang yang selamat dari api neraka yang tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah adalah kunci surga. Maka kita pun paham apa yang dirinci dalam hadis ini, itulah makna la ilaha illallah. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah, dan inilah yang terkandung di dalam la ilaha. Kalimat an-nafyu, penafikan, yaitu kita salahkan, kita ingkari, kita jauhi, dan kita benci semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Itulah yang terkandung di dalam illallah, kalimat al-itsbat, penetapan, yaitu kita tetapkan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja, maka tidak satupun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Pelajaran yang keempat, qurbul jannati wan nar minal abdi. Dekatnya surga dan neraka kepada setiap hamba. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Dan bahwasannya tidak ada batasan antara seseorang dengan surga dan neraka
kecuali kematian. Artinya, kalau dia mati di atas tauhid, maka dia pasti masuk surga. Kalau dia mati di atas kesyirikan, maka dia pasti masuk neraka. Sebagaimana juga di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Dan hanyalah amalan-amalan itu tergantung pada penutupannya. Oleh karenanya, mati di atas tauhid itulah kematian yang paling indah. Dan sebaliknya, mati dalam keadaan musyrik itulah kematian yang paling tragis, yang paling mengerikan. Makanya Nabi SAW berpesan, la tusyrik billahi syai'an wa in kunta wa hurrikta. Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang atau dibakar hidup-hidup. Itu kematian yang sangat mengerikan, kematian yang sangat menyakitkan. Tapi itu lebih ringan daripada mati sebagai orang musyrik. Kenapa? Karena sekeras apapun kematian kita jemaah sekalian, penderitaannya hanya sebentar di kehidupan dunia ini. Tapi azab karena dosa syirik adalah azab yang sangat pedih dan sifatnya kekal abadi. Penyesalan yang tidak berarti. Penyesalan yang sangat dahsyat. Jadi kematian yang paling keras secara fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya perbuatan dosa syirik. Dan juga Nabi SAW bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat kepada seorang dari kalian daripada tali sandalnya sendiri, dan neraka juga seperti itu. Jadi batas antara kita dengan surga dan neraka sesungguhnya hanyalah kematian kita. Oleh karenanya, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah dan dalam mempertahankan tauhid. Dan ingat wasiat seluruh para nabi dan rasul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat seluruh nabi dan rasul. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai muslimun, orang-orang Islam. Pelajaran yang kelima, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari perbuatan dosa syirik. Tapi ingat, keutamaan ini hanyalah bisa dia dapatkan kalau dia menjauhi dosa syirik sampai mati, atau dia tidak mati di atas dosa syirik meskipun sebelumnya dia pernah berbuat dosa syirik, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan ini. Bahkan mayoritas para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dulunya orang-orang musyrik, pelaku dosa syirik. Tapi kemudian mereka bertobat dan mereka mati tanpa membawa dosa syirik, sehingga mereka pun mendapatkan keutamaan orang yang tidak berbuat dosa syirik. Hadis menjelaskan dia pasti masuk surga. Meskipun dia membawa dosa-dosa yang lain. Katakanlah dia seorang koruptor. Korupsi itu dosa besar, wajib kita benci. Tapi hadis ini menunjukkan selama dia tidak membawa dosa syirik, meskipun dia koruptor, dia pasti masuk surga. Bukan bermakna kita kemudian menganggap remeh dosa korupsi tersebut, bukan. Cuma ini kita bicara fakta. Karena jangan sampai kita menganggap korupsi itu seakan-akan dosa yang paling besar, lebih besar daripada dosa syirik. Sampai ada orang yang mengatakan, meskipun dia non-muslim, meskipun kafir, musyrik, yang penting dia nggak korupsi. Padahal dia nggak korupsi pun hanya karena belum ada kesempatan saja.
Ketika dia dapat kesempatan korupsi, dia lebih parah lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuktikan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka lebih banyak melakukan dosa-dosa besar daripada sebagian umat Islam. Jadi, umat Islam yang melakukan dosa-dosa besar seperti korupsi, minum khamar, makan riba, maka dia tercela. Dia pantas dibenci. Tapi dia masih punya hak untuk dicintai. Kenapa? Karena dia tidak berbuat dosa syirik. Karena dia masih punya iman. Maka dia masih lebih baik daripada seorang musyrik, meskipun si musyrik itu nggak korupsi, nggak minum khamar, nggak makan riba. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang tidak berbuat dosa syirik. Namun sekali lagi, ini bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa yang lainnya. Semua dosa harus kita takuti, namun jangan sampai kita malah lebih takut dosa selain syirik daripada dosa syirik. Ini termasuk tipu daya setan. Ini termasuk tipu daya setan. Ada orang yang sangat takut terjerumus dosa, sangat takut terjerumus riba, sangat takut terjerumus zina, tapi seakan tidak takut terjerumus syirik. Ada orang yang berjuang memberantas korupsi sampai membentuk badan pemberantas korupsi, tapi dia tidak punya perjuangan untuk memberantas kesyirikan. Ini termasuk permainan setan. Kalau dia semangat misalkan memberantas korupsi, sementara dia nggak punya semangat yang sama, yang harusnya bahkan lebih dalam memberantas kesyirikan. Termasuk tipu daya setan. Harusnya kita lebih semangat memberantas kesyirikan daripada semua dosa-dosa yang lainnya. Walhamdulillah, dengan ini selesai bab yang keempat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.